Saat saya lagi asik memandangi bulan, dari arah atap kamar mandi tempat kami biasa naik, terlihat sebuah kepala muncul. Lalu muka, lalu leher, pundak. Saya pikir itu Lia, karena rambutnya mirip, ikal dan panjang. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Kalian masih setia menunggu uploadan dari podcast ini kan? Untuk kesabaran kalian yang luar biasa, saya akan menceritakan pengalaman horor dari daerah saya sendiri, yaitu Lampung Timur. Kisah ini tentang suatu kejadian yang dialami waktu masa-masa sekolah. Sayangnya, atas permintaan si pengirim, semua nama di dalam cerita ini saya samarkan demi menjaga privasi. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kan ceritanya. Jadi kita sebut saja namanya Mega. Cerita ini terjadi, udahlah gak usah banyak basa-basi. Langsung saya bacakan aja ceritanya ya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Dia Bukan Lia. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 96-an. Sudah lama sekali. Jadi kalau ceritanya kurang runut, saya mohon maaf. Karena saya menulis ini sambil mengingat-ingat kejadian waktu itu. Selepas SMP, saya memutuskan melanjutkan sekolah yang jauh dari rumah. Pilihan sekolah saya waktu itu adalah SMK Pertanian. Atas pertimbangan biaya, saya memutuskan tinggal di asrama sekolah. Karena selain gratis, fasilitasnya lengkap. Juga dekat dengan guru-guru. Karena komplek asrama siswa dan perumahan guru menjadi satu. Sayangnya, asrama tersebut lumayan jauh dari sekolah. Sekitar 3-4 km, dan kalau naik angkot harus ganti mobil 2 kali. Ada juga sih angkot yang langsung ke lokasi sekolah, tapi cuma di jam-jam tertentu, dan sayangnya bukan di jam-jam berangkat dan pulang sekolah. Karena hal itu, asrama tersebut sepi penghuni. Saya sendiri memilih alat transportasi sepeda untuk bersekolah, dengan resiko biasanya pas pulang saya kepanasan. Asrama tersebut sangat luas dengan bangunan yang besar-besar. Ada 5 bangunan asrama, 4 asrama putra dan 1 asrama putri. Bangunan asrama putri cuma 1 karena di sekolah itu peminat siswa perempuan sedikit. Balik lagi ke soal asrama. Asrama itu letaknya di tengah sawah yang berhektar-hektar luasnya. Sebagian sawah milik sekolah, sebagian lagi milik penduduk setempat. Jadi kalau kami keluar dari pintu gerbang asrama, tengok ke kiri ngeliat sawah, tengok ke kanan ngeliat sawah, tengok ke depan pun pemandangannya sawah. Itu juga alasan lain kenapa jarang ada yang mau tinggal di asrama. Saya sendiri hanya bertahan setahun di asrama tersebut. Denah komplek asrama tersebut, yaitu begitu kita masuk ke pintu gerbang komplek, ada kebun melon di sebelah kanan dan kolam ikan di sebelah kiri. Sekitar 100 atau 150 meteran sesudahnya, ada bangunan asrama putri di sebelah kanan jalan dan di sebelah kiri jalan ada rumah ibu asrama dan beberapa rumah guru. Kalau jalan terus, nanti ketemu perumahan guru. Lalu di bagian belakang komplek, ada asrama putra 1 sampai asrama putra 4. Bangunan asrama putri berisi 5 kamar. 1 kamar berisi 2 dipan susun yang letaknya berhadapan. Jadi kalau di total kapasitas asrama putri itu 20 siswi.
Dalam kenyataannya, penghuni asrama putri nggak sampai 10 orang. Waktu saya tinggal di sana, penghuni asrama cuma ada 6 orang. Setiap 2 orang mengisi 1 kamar. Jadi ada 2 kamar yang kosong. Untungnya perumahan guru-guru yang berada satu komplek dengan asrama selalu penuh. 4 asrama putra juga lumayan ramai penghuni, sehingga bisa menghidupkan suasana komplek. Saya tinggal sekamar dengan teman sesama Lampung Timur, tapi beda kecamatan dan di sekolah kami juga lain jurusan. Teman sekamar saya ini memiliki nama yang sama dengan nama saya, Lia. Karena sebab itu, nama panggilan saya di asrama diganti dengan nama depan saya, Mega. Supaya nggak bingung kalau nama kami disebut. Asrama putri memiliki 5 kamar mandi yang berjejer. Atap bangunan kamar mandi berupa cor-coran dan berpetak-petak. Ada sekitar 2 atau 3 petakan, saya lupa. Sepertinya petakan-petakan itu calon pondasi bangunan lantai 2. Seharusnya sementara bisa jadi tempat jemuran. Sayangnya nggak ada tangga buat naik ke atas. Tapi namanya remaja seusia segitu, ada aja cara buat ke sana. Kami biasa memanjat dinding kamar mandi buat naik ke atas. Di sana kami biasanya bersantai, gelar tikar, tiduran atau makan. Itu tempat santai kami. Kadang saat terang bulan, kami di atas sambil bawa cemilan menikmati cahaya bulan sampai larut. Maklumlah, kami kekurangan hiburan. TV nggak ada, radio juga nggak ada yang punya. Setelah saya ceritakan letak dan kondisi asrama, tentu kita semua tahu dengan kondisi seperti itu pasti banyak kejadian horor. Dan memang benar, nggak terhitung kejadian horor yang sudah kami alami. Belum lagi cerita dari kakak-kakak kelas yang pernah tinggal di asrama itu dan diceritakan turun-temurun ke adik-adik kelas mereka. Mungkin kalau diceritakan semua nggak akan cukup waktunya. Jadi saya akan menceritakan satu saja kejadian horor yang berhubungan dengan kebiasaan kami santai di atas atap, yang kebetulan dialami oleh saya sendiri. Biasanya di hari Sabtu banyak yang pulang kampung. Kebetulan Sabtu itu saya nggak pulang karena rumah saya jauh. Biasanya saya pulang 2 minggu sekali. Sementara Lia setelah jam pelajaran terakhir langsung mencari bis jurusan Lampung Timur. Saat itu di asrama cuma ada 2 anak yang gak pulang. Saya dan salah satu teman dari Kabupaten Waikanan. Namanya Desi. Karena cuma berdua, suasana di asrama sangat sepi. Sepulang sekolah, Desi mengajak saya menemaninya belanja ke pasar Metro. Tapi saya menolak dengan alasan capek abis olahraga di sekolah. Akhirnya Desi pergi sendiri. Katanya bakal pulang sore karena mau sekalian main ke rumah temannya yang satu jurusan. Sambil nunggu Desi pulang, saya tiduran sambil baca novel di kamar. Dan akhirnya beneran ketiduran. Pas lagi ketiduran, entah itu mimpi atau bukan, Lia tiba-tiba masuk kamar dan membangunkan saya. Dengan masih memakai baju prakteknya yang model overall warna abu-abu. Dia menyuruh saya segera bangun untuk pulang kampung. Saya nggak bisa jawab dan nggak bisa gerak, seperti lindihan. Lalu dia mengulang-ulang menyuruh saya bangun. Tapi seberapapun kerasnya usaha saya buat bangun, tetap aja saya nggak bisa bangun. Lalu dia bilang kalau tetap nggak mau pulang, tanggung sendiri akibatnya. Saya merasa ketakutan karena cara dia ngomong itu bernada mengancam. Nggak tahu kenapa. Di situ Lia jadi terlihat menyeramkan. Entah karena suasananya atau karena nada bicaranya, yang jelas saya merasa ketakutan. Setelah itu saya beneran bangun. Asrama masih sepi. Hari juga udah mulai sore. Tapi Desi juga belum pulang. Agak lama saya mikir, itu kejadian barusan mimpi atau nyata ya? Kok rasanya kayak nyata banget. Tapi kok
saya kayak kebangun dari tidur. Berarti mimpi. Menjelang maghrib, Desi pulang dengan teman satu kelasnya. Dia pulang cuma mau ngajak saya buat nginep di rumah temennya. Tapi saya tolak, gak enak nginep di rumah temen yang gak akrab. Akhirnya karena kasihan, Desi dan temannya balik ke rumah temannya untuk meminta izin ke ortunya temannya itu buat menginap di asrama. Kata mereka, gak sampai jam 9 mereka udah sampai di asrama lagi. Peraturan di asrama putri, lebih dari jam 9 gak ada yang boleh keluar masuk komplek. Karena bosan menunggu Desi pulang, setelah maghrib saya memanjat dinding kamar mandi buat bersantai di atas. Kebetulan saat itu suasananya terang bulan. Dari atas atap pada jam 7 malam, bulan udah mulai muncul di sebelah timur. Lalu saya asik menikmati pemandangan luar angkasa dengan cara tidur telentang di atas tikar. Sampai tanpa sadar saya ketiduran lagi. Entah jam berapa saya terbangun. Saya tengok ke atas, bulan udah di atas kepala saya. Berarti itu sekitar tengah malam. Saat saya lagi asik memandangi bulan, dari arah atap kamar mandi tempat kami biasa naik, terlihat sebuah kepala muncul. Lalu muka, lalu leher, pundak. Saya pikir itu Lia, karena rambutnya mirip, ikal dan panjang. Posturnya juga mirip, kurus dan tinggi. Yang aneh adalah cara dia muncul. Setahu saya, anggota tubuh kami yang pertama muncul kalau dilihat dari tempat saya tiduran adalah tangan yang mencengkeram pinggiran tembok, bukan ujung kepala. Dia juga nggak terlihat kesulitan seperti kami biasa naik, tapi seperti berjalan di tangga. Seolah-olah di bawah atap itu ada tangga. Gerakan badannya juga mencirikan orang yang sedang naik tangga. Selain itu juga, dia memakai jubah atau baju panjang yang berlapis. Ada bagian dalam, ada lagi bagian luar yang terbelah di depan, seperti jubah, berwarna putih kebiruan. Saya hafal isi lemari pakaian Lia. Dia nggak punya baju seperti ini. Setelah sosok itu sampai di atas dan tubuhnya terlihat semua, dia berjalan ke arah saya. Di momen itu, saya mulai merasa aneh. Mata saya seperti terpaku ke arahnya. Badan saya juga nggak bisa digerakin sama sekali. Saya ngerasain kengerian yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Dia berjalan dengan langkah yang tenang dan makin mendekat ke arah saya. Di sela-sela kengerian yang saya rasakan, saya masih sempat berpikir, kenapa langkahnya bisa setenang itu? Padahal kan lantai atap ini gak rata. Ada list-list yang tingginya beberapa senti lebih tinggi dari yang lain. Biasanya kami melompati bagian-bagian list pondasi itu. Seharusnya dia juga seperti kami, sesekali melompat. Tapi kok dia gak terlihat tersandung? Beberapa saat kemudian, akhirnya dia sampai juga di depan saya yang masih terlentang di atas tikar. Dari bawah, saya melihat tubuhnya yang menjulang ke atas. Rasanya saya ingin memejamkan mata karena takut melihat mukanya. Tapi anehnya mata saya tetap nggak bisa lepas melihat ke arah dia. Dan yang saya takutkan akhirnya benar-benar kejadian. Dia menundukkan mukanya melihat ke arah saya. Habislah sudah. Dia benar-benar memperlihatkan mukanya. Seketika rasanya darah saya berhenti mengalir. Dia sama sekali gak mirip dengan Lia. Kulitnya putih kebiruan. Matanya merah gelap dan seperti ada bagian yang menyala di bagian tengah. Bola matanya besar. Di sekeliling mata berwarna hitam seperti orang yang gak pernah tidur seumur hidup. Rasanya saya mau menjerit sejadi-jadinya. Tapi mulut saya seperti dikunci. Saya membeku di tempat.
ngeri. Saya terbujur telentang di bawah, sementara dia berdiri di samping saya. Entah manusia atau bukan, dengan posisi seperti itu, kalau dia jahat, dia bisa menginjak saya kapan saja. Kesadaran saya pelan-pelan mulai pulih. Saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan dia nggak mencelakai saya. Saya cuma bisa menunggu belas kasihan si makhluk itu. Nggak lama, dia mendongakkan wajahnya dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan tempat kami biasa naik. Dan lagi-lagi, dia berjalan seperti menuruni tangga. Saya masih terus menatapnya sampai ujung kepalanya hampir menghilang di bawah. Dan di waktu yang bersamaan, keberanian saya mulai muncul. Saya mencoba bangun. Ternyata gak ada masalah apa-apa di badan saya. Dengan terburu-buru, saya berjalan menuju ke arah si makhluk tadi turun. Bagian bawah tempat itu adalah halaman depan asrama. Di situ ada 2 pohon kersen. Saya melongok mencari si makhluk menakutkan tadi, tapi dia hilang begitu saja. Sempat terpikir, jangan-jangan dia sembunyi di rimbunan dahan kersen. Gak mau lama-lama ketakutan, saya segera turun lalu masuk ke asrama. Ternyata Desi sudah pulang bersama temannya. Mereka tidur sekamar. Setelah mengalami kejadian itu, sebenarnya saya takut tidur sendirian. Tapi mau tidur bareng-bareng sama temannya yang saya nggak akrab, saya merasa kurang nyaman. Akhirnya saya memutuskan tidur sendirian di kamar. Besoknya saya terbangun dengan tubuh yang tidak nyaman. Rupanya saya demam tinggi. Kata Desi, saya sempat meracau dan menyebut nama Lia. Nah, pas saya meracau itu, Desi bingung. Menurutnya saya lagi nyebutin nama teman sekamar atau nama saya sendiri. Karena hari itu hari Minggu, bertepatan dengan ibu asrama yang pulang kampung. Saya jadi gak keurus. Gak ada yang bisa nganterin saya ke dokter. Baru setelah Desi memberitahukan guru-guru, ada seorang guru yang mengantarkan saya ke dokter. Kata dokter, saya menderita malaria. Memang saya pernah kena malaria sebelumnya, waktu masih SMP. Besoknya hari Senin, saya ke sekolah dibonceng motor seorang guru. Lalu dia meminta teman laki-laki sekelas saya buat nganterin saya pulang naik bis umum. Saya istirahat di rumah selama seminggu. Senin depannya baru masuk sekolah lagi. Dan beberapa bulan kemudian, saya memutuskan mencari kos yang dekat dengan sekolah. Sebenarnya masih ada beberapa lagi kejadian-kejadian ekstrim dan seram yang pernah saya dan teman-teman saya alami. Tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi akan saya ceritakan. Untuk kali ini, itu aja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat Sari yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan cerita kisah nyata saya. Selesai. Wah, gak heran ya kalau asramanya banyak kejadian horor. Di tengah sawah sih, kayak dusun saya ini, dikepung sawah dan ladang. Tapi untungnya beberapa tahun terakhir atas kerjasama warga 2 dusun, ada jalan tembusan ke arah dusun sebelah. Ya, meskipun masih jalan tanah, minimal masih bisa dilewati kendaraan roda 2. Kalau sebelumnya, pahit. Dusun terisolir, jauh dari peradaban, dan gak ada di peta. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.